Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari FRI 022, kelompok 9, akan mempresentasikan tugas besar analisis perancangan perusahaan. Nah, kita, anggota kami terdiri dari saya sendiri, Muhammad Nazar Al-Fikri, Novita Diva Safa, dan Haifa Putri. Sebelum masuk latar belakang, untuk digital bisnis yang kami pilih yaitu EduLedge. EduLedge adalah merupakan pembelajaran online, eh, pembelajaran online berbayar. Latar belakang mahasiswa merupakan bagian dari sivitas akademik pada perguruan tinggi. Mahasiswa diharuskan untuk menyesuaikan diri dengan perubahan cara dan tuntutan belajar dari jenjang SMA menjadi mahasiswa yang mandiri dalam segala aktivitas akademik, termasuk materi, perkuliahan, tugas, dan lain sebagainya. Berdasarkan data di atas, jumlah kampus kuliah pada jurusan teknik termasuk ke dalam dua terbanyak. Ada banyak faktor yang mempengaruhi kasus tersebut. Salah satunya adalah mahasiswa sering kesulitan memahami materi mata kuliah yang baru ditemuinya. Kami melihat adanya peluang investasi pada bidang usaha digital bisnis dalam bidang pendidikan. Selanjutnya ada kajian aspek pasar. Pengelolaan permintaan merupakan proses untuk memperkirakan permintaan produk di masa yang akan datang. Angka pertumbuhan penggunaan aplikasi pendidikan online mencapai 33%. Berikut merupakan data demand dari selama 12 periode. Selanjutnya, strategi pemasaran. Strategi pemasaran ini terdiri dari STP, yaitu segmenting, targeting, dan positioning. Untuk dari segmenting tersebut, terbagi lagi terbagi terdiri dari geografis. Untuk geografis ini, EduLedge akan launch di beberapa wilayah terlebih dahulu di, untuk dilihat perkembangan pasarnya tidak menutup kemungkinan untuk menyebarluaskan ke seluruh wilayah Indonesia. Demografis, EduLedge merupakan aplikasi atau web pembelajaran dikhususkan untuk mahasiswa TI di kota-kota yang banyak terdapat pelajar. Psikografis, EduLedge akan dipromosikan kepada mahasiswa TI. Perilaku EduLedge akan dipromosikan khususnya kepada mahasiswa yang cenderung sulit untuk belajar mandiri dan harus didukung oleh pembelajaran di luar kampus. Selanjutnya ada targeting. Target pasar merupakan kebutuhan serta ciri-ciri pelanggan yang telah ditetapkan oleh perusahaan untuk melayaninya. Edilas menggunakan spesialisasi produk untuk menyasar konsumen para siswa dan mahasiswa. Lalu ada positioning. Positioning berkaitan dengan perusahaan ingin dilihat oleh segmen sasarannya dalam perbandingan dengan pesaing. Edulets ingin diposisikan sebagai penyedia kursus online premium dengan instruktur terbaik dan metode pembelajaran yang interaktif. Selanjutnya ada marketing mix. Marketing mix adalah perangkat alat pemasaran yang taktis yang dapat dikendalikan produk, harga, promosi, dan distribusi yang dipadukan dengan perusahaan untuk menghasilkan respon yang diinginkan dalam target. Terdiri dari produk Adulas adalah sebuah aplikasi dan website yang dapat diakses oleh customer yang berlangganan, dikhususkan untuk mahasiswa jurusan TI. Lalu ada price, harga yang ditawarkan oleh Adulas adalah 700.000 per 1 tahun. Lalu ada place, Edulets memiliki kantor produksi yang terletak di daerah Taman Koko Indah 2. Dikarenakan Edulets tidak membuka bimbingan belajar offline, jadi kantor tersebut hanya untuk syuting video pembelajaran dan pengeditan konten. Lalu ada promosi. Promosi yang dilakukan dengan membuat iklan melalui media sosial seperti Instagram dan TikTok. Berikut adalah estimasi dari biaya marketing. Lalu ada analisis aspek pasar, merupakan hal penting dalam menentukan sasaran sehingga dapat ditargetkan melalui berbagai strategi pemasaran yang dirancang dan akan diterapkan ke depannya. Yang terdiri dari pasar potensial. Pasar potensial ini merupakan sekumpulan konsumen yang memiliki tingkat tertentu terhadap penaruhan pasar tertentu. Pasar potensial yang dimiliki oleh Edulets adalah para pelajar, mahasiswa dari semua tingkatan dengan mendapat menambahkan menggunakan Edulets untuk belajar mata pelajaran baru, mempersiapkan ujian, dan menyelesaikan tugas. Lalu ada pasar tersedia. Untuk pasar tersedia ini, konsumen memiliki minat, akses, dan penghasilan terhadap pasar tertentu. Dalam pasar ini, seperti konsumen segmen dari pasar potensial yang memiliki minat pendapatan dan akses untuk membeli produk atau layanan. Lalu ada target market. Target market merupakan bagian dari
available market yang ingin dimasuki perusahaan. EduLabs memutuskan untuk memfokuskan pelatihan pemasaran khususnya untuk mahasiswa yang menjadi target EduLabs. Lalu ada level of competition. Terdapat jenis level of competition diantaranya persaingan sempurna, persaingan monopoli, oligopoli, dan monopoli, dan pasar tradisional. EduLabs masuk persaingan monopoli dikarenakan EduLabs beroperasi di pasar dengan banyak pesaing menawarkan produk dan layanan yang serupa, tetapi masing-masing perusahaan memiliki tingkat kekuatan pasar tertentu. Oleh karena itu, EduLabs akan bersaing dengan berbagai perusahaan lain yang menyediakan pendidikan dan layanan. Lalu ada analisis SPOT. Selain memiliki penawaran fitur menarik, aplikasi mudah diakses, harga terjangkau. Untuk weakness, pendatang baru, terbatasan lingkup materi. Untuk opportunity, minim kompetitor. Untuk trips, permintaan konsumen tinggi, muncul kompetitor. Selanjutnya ada kajian aspek teknik dan operasional, pemilihan produk dan teknologi, fitur-fitur yang ada pada aplikasi, mengadakan webinar, live streaming, forum dengan mahasiswa lain, memilih keamanan dan keandalan teknologi yang baik. Lalu ada perencanaan kapasitas produksi. Perencanaan kapasitas produksi bertujuan untuk meramalkan permintaan produksi, membuat prediksi jumlah pengguna dan pertumbuhan potensial aplikasi, serta menentukan infrastruktur jaringan server online agar layanan tetap optimal. Dalam proses perencanaan kapasitas produksi, terdapat dua faktor yang mempengaruhi diantaranya, faktor yang dapat dikendalikan dan faktor yang tidak dapat dikendalikan. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan kedua faktor yang sebelumnya, yaitu faktor yang dapat dikendalikan. Terdapat dua faktor, yaitu jumlah pekerja dan jam operasional. Di mana jumlah pekerja pada EduLage itu sebanyak 30 orang pada tahun pertama dan akan bertambah sesuai dengan kebutuhannya. Kemudian jam operasionalnya eh, pada hari hari Senin sampai Jumat, EduLage buka dari jam 7 sampai jam 8 malam, sedangkan untuk Sabtu dan Minggu hanya melayani forum konsul melalui chat. Kemudian faktor yang tidak dapat dikendalikan yaitu adanya kerusakan alat syuting, kemudian adanya performa pengajar yang tidak dapat diukur, kemudian ada absensi tenaga kerja, dan yang terakhir lingkup materi. Kemudian terdapat perencanaan proses produksi, di mana yang pertama itu ada salary atau gaji. Berikut merupakan rincian untuk gaji dari tahun 2025 sampai 2027. Di mana yang pertama itu terdapat gaji dari tenaga kerja langsung, kemudian ada gaji dari tenaga kerja tidak langsung, dan gaji dari tenaga kerja eksklusif. Mungkin boleh di next. Nah, selanjutnya merupakan gaji untuk di tahun 2028 sampai 2029. Selanjutnya ada biaya maintenance dengan asumsi bahwa biaya maintenance itu akan meningkat sebesar 8%. Boleh di next. Nah, yang terakhir merupakan biaya listrik di mana kita menggunakan lighting dan TV. Dengan totalnya itu di 2025 499.000 sekian sampai di 2029 yang totalnya itu sama setiap tahunnya. Boleh di next. Selanjutnya ada perencanaan teknologi dan peralatan, di mana perencanaan teknologi yang akan EduLage gunakan yaitu pembuatan website dan aplikasi untuk mahasiswa yang berlangganan seperti video pembelajaran, forum konsul, kelas interaktif, game review, dan informasi lainnya yang berkaitan dengan pembelajaran. Kemudian EduLage juga dipromosikan melalui berbagai platform media sosial seperti Instagram dan TikTok. Kemudian EduLage itu menggunakan kualitas video dan gambar yang premium agar mahasiswanya nyaman saat menonton dan menggunakan aplikasi tersebut. Dan berikut merupakan peralatan yang dibutuhkan selama proses produksi, diantaranya ada kamera, lighting, tripod, mikrofon, dan TV. Kemudian ada perencanaan fasilitas produksi, di mana yang pertama ada pemilihan peralatan, karena di EduLage ini
akan banyak menggunakan peralatan yang berhubungan dengan videografi seperti kamera, lighting, dan lain sebagainya, maka Edulage membutuhkan software dan hardware yang mendukung untuk mengedit video pembelajaran tersebut. Kemudian ada memilih metode dan peralatan handling untuk proses pengambilan video pembelajaran. Kemudian ada estimasi kebutuhan luas dan lokasi produksi. Estimasinya itu untuk syuting sekitar 5 kali 7 meter. Kemudian ada estimasi kebutuhan luas dan lokasi kantor yang dibutuhkan itu sekitar 100 sampai 400 meter kubik. Diutamakan untuk bangunan yang memiliki banyak ruang-ruang untuk pembuatan video atau eh, mempermudah atau sebagai studio rekaman. Kemudian yang terakhir itu ada menentukan dan memilih letak eh, bangunan, kebutuhan bangunan, agar proses syutingnya itu membutuhkan bangunan yang kedap suara dari luar supaya audionya jernih dan jelas. Mungkin boleh next. Selanjutnya merupakan perencanaan kebutuhan tenaga kerja dan struktur organisasi, di mana di sini kita pada tahun 2025 membutuhkan total 30 staf. Di antaranya ada CEO, staf khusus HRD, staf khusus finance, staf khusus marketing and sales, staf marketing and sales, ketua produksi, dan staf produksi. Kemudian di 2026 meningkat yaitu membutuhkan 32 pekerja dan 2027 membutuhkan 34 pekerja. Kemudian pada 2028 dan 2029 kita merekrut lagi di mana terdapat posisi pegawai baru dan dibutuhkan sebanyak 41 pekerja serta 43 pekerja untuk di tahun 2029. Nah, di sini terdapat struktur organisasi pada 2025 sampai 2027 itu ada yang di sebelah kiri, di mana belum dilakukannya penambahan posisi atau staff, dan yang di sebelah kanan merupakan struktur organisasi tahun 2028 sampai 2029, di mana terdapat penambahan staff. Boleh di next. Selanjutnya merupakan perencanaan lokasi. Perencanaan lokasi merupakan suatu kegiatan yang bertujuan untuk memaksimalkan keuntungan lokasi bagi perusahaan sehingga bisnis dapat beroperasi dengan lancar. Dan di sini kita memilih lokasi melalui 3 alternatif. Yang pertama ada di Kota Bandung, yang kedua ada di Kota Tasik, dan yang ketiga ada juga di Kota Bandung. Di mana lokasi yang terpilih itu setelah dilakukan analisis adalah lokasi alternatif kedua, yaitu lokasi kantor eh, di Kota Tasik dengan harga sewa sebesar 500 juta untuk 1 tahun dengan luasnya itu 1000 meter kubik. Boleh di next. Selanjutnya terdapat kajian finansial. Boleh di next aja. Yang pertama itu ada total biaya investasi, di mana di sini terdapat fixed investment, working capital, initial setup cost, dan trademark cost dengan total 1.464 sekian. Kemudian ada source of fund. Source of fund ini terdiri dari dua, yaitu owner equity dan bank loan, di mana totalnya itu ada 1.464 sekian. Boleh di next. Nah, Lalu selanjutnya, selanjutnya itu ada total biaya operasional. Tabel di layar ini menunjukkan biaya operasional yang dibutuhkan, biaya overhead, dan total biaya produksinya. Boleh di next. Nah, tabel ini menunjukkan laba rugi dari perusahaan Edulage. Dari tabel ini kita bisa mengetahui EBIT-nya, earning before interest tax. Kemudian juga kita bisa mengetahui EBT-nya, earning before tax. Dan untuk pajak yang kita gunakan itu 1% karena penghasilan kotor dari perusahaan ini tuh masih kurang dari
4,8 miliar. Boleh di next. Selanjutnya itu ada cash flow. Cash flow ini menunjukkan aliran keuangan masuk dan keluarnya. Dari perhitungan cash flow ini kita dapat mengetahui net cash flow-nya atau arus kas bersihnya, beginning cash balance atau saldo kas awal, dan final cash balance atau saldo akhir yang didapatkan. Boleh di next saja. Selanjutnya ini ada neraca atau balance sheet, merupakan laporan keuangan yang menunjukkan bagaimana posisi keuangan pada periode tertentu. Nah, di balance sheet ini tuh ketika kita melakukan balancing check-nya itu udah 00, jadi udah balance semuanya. Boleh di next aja. Nah, dalam melakukan analisis kriteria kelayakan investasi itu kita menggunakan dua cara. Yang pertama ada NPV and playback periodnya. Dari nilai mark bank itu kan 8%, jadi kita menggunakan PF faktornya itu 8%. Dan diketahui bahwa nilai si NPV-nya itu sebesar 900 sekian, jadi dia lebih besar daripada 0, maka investasi ini bisa dikatakan layak. Kemudian dari playback periodnya ini kita mendapatkan nilai 3,9. Nilai ini tuh lebih pendek daripada maksimum playback periodnya, maka usulan investasi ini pun dapat diterima. Kemudian dari segi IRR-nya, dimaksudkan untuk mencari tingkat bunga yang menyamakan nilai sekarang di cash inflow dengan cash outflow-nya. Nah, IRR itu dikatakan layak jika si nilai IRR-nya itu lebih besar daripada mark-nya. Dari perhitungan di atas, diketahui bahwa nilai IRR-nya itu 24%, sementara nilai mark-nya itu 8%, maka investasi tersebut dapat diterima. Boleh di next. Dalam analisis risiko keuangan, kita menggunakan beberapa asumsi. Asumsi yang kita gunakan itu ada risiko operasional itu persentasenya 3%, risiko eksternal itu 9%, dan presentasi mark itu 8%, sehingga totalnya itu 20%. Dengan asumsi presentasi risiko operasional sebesar 20% itu, pada tahun 2025 sampai 2008 nilai NPV-nya ini bernilai negatif, sementara tahun 2029 NPV-nya ini sudah positif. Boleh di next. Nah, untuk analisis sensitivitasnya, kita melakukan perubahan pada harga produk. Presentasi yang kita digunakan itu 1% dan 15%. Nah, untuk 1% itu nilai NPV-nya itu positif, yaitu masih sekitar 2 miliar. Kemudian di presentasi 15% itu nilai NPV-nya itu sudah negatif. Dari perhitungan tersebut diketahui bahwa harga penjualan produk itu dapat diturunkan hanya sampai 14,96% sebelum mengalami kerugian. Boleh di next. Nah, untuk perhitungan analisis resikonya, kita menggunakan metode discount rate. Itu kita mengasumsikannya itu sebesar 10%. Didapatkan nilai NPV yang positif itu di 800, maka investasi dari EduLedge ini masih dapat diterima. Boleh di next. Nah, kesimpulannya berdasarkan analisis yang sudah kita lakukan, dapat disimpulkan bahwa ide bisnis yang kami ajukan, itu EduLedge, itu dapat dikatakan layak untuk dikembangkan sebagai perusahaan. Boleh di next. Oke, sekian presentasi dari FRI 22. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.